Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan materi akuntansi. Kali ini kita akan membahas materi jurnal penutup pada perusahaan jasa. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi, ya, sama halnya dengan jurnal penyesuaian. Cuma jurnal penutup dibuat setelah jurnal penyesuaian untuk menutup rekening-rekening atau akun-akun nominal atau sementara, sehingga setelah ditutup nanti akunnya menjadi nol. Untuk tahun berikutnya, awal tahun berikutnya, akun-akun nominal tersebut nanti akan dimulai dengan angka nol karena sudah dilakukan penutupan. Kita tahu akun dalam akuntansi ada akun real dan ada akun nominal. Akun real itu terdiri dari akun harta utang modal yang sifatnya permanen, Sedangkan akun nominal itu akun sementara. Terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah pendapatan. Jadi akun nominal di sini maksudnya akun ini angkanya akan berlaku untuk selama satu periode atau 1 tahun misalkan, sehingga tahun berikutnya akan dimulai dari angka 0. Akun nominal yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan adalah balas jasa yang diterima perusahaan karena perusahaan sudah memberikan jasa kepada pihak lain, dan ini ditutup untuk akhir tahun sehingga tahun berikutnya akan dimulai dari angka 0. Yang kedua adalah beban. Beban adalah sesuatu yang harus dibayar karena perusahaan sudah menggunakan barang atau jasa. Ya. Yang ketiga adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini adalah akun untuk menentukan laba atau rugi berdasarkan selisih pendapatan dan beban. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka mengalami laba di sini. Namun sebaliknya, apabila beban lebih besar dari pendapatan, maka di sini mengalami rugi. Jadi ikhtisar laba rugi adalah akun yang menghitung laba atau rugi berdasarkan besarnya selisih pendapatan dan beban. Kemudian akun nominal yang keempat adalah privé. Privé adalah pengambilan oleh pemilik perusahaan. Ya, ini juga sifatnya sementara atau berlaku nilainya selama 1 periode akuntansi. Kemudian pendapatan itu akan ditutup ke dalam ikhtisar laba rugi. Kenapa? Karena pendapatan ini untuk menentukan laba atau rugi, sehingga pendapatan ditutup ke dalam ikhtisar laba rugi. Yang kedua, beban nanti juga ditutup ke dalam ikhtisar laba rugi karena beban ini untuk menentukan laba atau rugi. Jadi pendapatan beban ditutup ke ikhtisar laba rugi karena untuk menghitung laba atau rugi. Kemudian ikhtisar laba rugi juga ditutup. Ditutup kemana? Ditutup ke modal. Karena laba akan menambah modal, rugi akan mengurangi modal, sehingga dampaknya di sini. Namun modal tidak ditutup. Modal ini hanya imbas dari jurnal penutup saja. Jadi modal akan bertambah kalau ada laba, dan modal akan rugi, akan berkurang kalau ada rugi. Ya. Kemudian privé juga ditutup ke modal. Kenapa? Karena privé mengurangi modal. Ya, sehingga boleh disimpulkan pendapatan dan beban ditutup ke ikhtisar laba rugi. Kemudian ikhtisar laba rugi juga ditutup ke modal, sama privé juga ditutup ke modal. Tapi modal di sini tidak ditutup. Kemudian fungsi jurnal penutup. Yang pertama, menutup semua akun nominal. Tadi pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi itu ditutup sehingga saldonya menjadi 0. Sehingga untuk awal periode berikutnya akan dimulai dengan angka 0. Yang kedua, menunjukkan saldo rekening modal yang sesuai dengan modal yang sesuai maksudnya modal yang sebenarnya, yang sesungguhnya.
Setelah ada laba atau rugi dan adanya privé, maka akan diketahui modal sebenarnya atau yang sesuai pada akhir periode. Itu manfaat dari jurnal penutup terhadap modal. Akan diketahui modal sebenarnya. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun dan pendapatan, ya, akun pendapatan dan beban dari saldo periode sebelumnya. Jadi pendapatan dan beban itu berapa tahun 2019 misalkan sendiri, 2020 juga sendiri berapa. Ya. Kemudian yang keempat, menyajikan informasi keuangan yang terdiri dari akun aset atau harta, utang dan juga modal yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan tutup buku. Itu fungsinya. Kemudian bagaimana membuat ayat jurnal penutup? Caranya adalah dengan membalik dari saldo normalnya. Contoh, pendapatan, contoh di sini pendapatan jasa dan sewa, ini saldo normalnya sebelah kredit. Supaya nol, maka yang tadinya pendapatan jasa dan sewa di sini yang tadinya kredit kemudian didebit. Dalam akuntansi kalau berlawanan kan mengurangi. Kalau tadinya debit kemudian dikredit maka mengurangi sehingga saldonya jadi nol. Kemudian pendapatan ini ditutup ke dalam ikhtisar laba rugi. Artinya pendapatan yang tadinya kredit diganti dengan ikhtisar laba rugi kredit. Yang kedua, menutup perkiraan beban-beban. Beban-beban tadinya sebelah debit. Nah, supaya nol, maka yang beban tadinya sebelah debit, kemudian dikredit. Sehingga yang beban tadinya debit, kemudian beban dikredit, maka beban-beban ini akan jadi nol. Dan beban yang tadinya debit diganti dengan ikhtisar laba rugi sebelah debit. Yang ketiga, menutup perkiraan ikhtisar laba rugi. Nah, ini ada dua kemungkinan dalam ikhtisar laba rugi. Kemungkinan laba dan kemungkinan rugi. Nah, sekarang kalau laba kan menambah modal. Sehingga modal bertambah sebelah kredit. Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian kalau rugi itu kan mengurangi modal. Modal kalau berkurang sebelah debit. Sehingga debitnya modal kalau rugi, kreditnya ikhtisar laba rugi. Kemudian menutup perkiraan privé atau akun privé. Privé saldo normalnya tadinya debit. Karena tadinya privé debit kemudian dikredit, maka privénya dikurangi sehingga jadi nol. Privénya kredit sehingga privénya jadi nol. Kemudian debitnya diganti dengan modal. Kemudian kita akan praktek membuat jurnal penutup berdasarkan data dari kertas kerja. Jadi untuk membuat jurnal penutup harus ada kertas kerjanya. Pertama kita akan membuat jurnal penutup untuk akun pendapatan. Di sini contoh di sini ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Posisinya ini sebelah kredit. Posisinya sebelah kredit. Cara menutupnya kita balik. Kalau di sini sebelah kredit, maka dibuat jadi sebelah debit. Sehingga di sini pendapatan jasa 41.000 debit, pendapatan sewa debit 2.000. Setelah ini yang tadinya kredit kemudian di debit pendapatannya, maka otomatis pendapatan akan menjadi nol. Karena dalam akuntansi jika berlawanan mengurangi yang tadinya kredit, kemudian di debit, lawannya dari kredit kan debit, sehingga saldonya jadi nol. Kemudian kreditnya dimasukkan ke dalam ikhtisar laba rugi, yaitu 43.000. Kemudian kita akan membuat jurnal penutup untuk beban. Di sini ada beban upah 17.000, beban listrik dan air 5.000, beban bunga 2.600, kemudian beban sewa 3.000, beban perlengkapan 5.000, beban penyusutan peralatan 6.000. Ini semuanya posisinya sebelah debit semua. Supaya nol, maka yang beban-beban ini
posisinya sebelah debit, maka ditutup jadi sebelah kredit. Ini sebelah kredit semua. Sehingga otomatis bebannya akan menjadi 0. Debitnya diganti atau dimasukkan ke dalam ikhtisar laba rugi, yaitu jumlah dari beban ini semua, yaitu 38.600. Kemudian selanjutnya adalah menutup laba. Nah, ini laba. Laba itu terjadi manakala pendapatan lebih besar daripada beban. Di sini kan pendapatan pada sebelah kredit 43.000. Kemudian bebannya 38.600 sebelah debit. Berarti ini selisih menunjukkan lebih banyak pendapatannya di sini. 43.000, bebannya lebih sedikit 38.600 sehingga terjadi laba. Nah, laba itu menambah modal. Laba menambah modal sehingga modal di sini bertambah sebelah kredit. Karena dengan adanya laba modalnya bertambah 4.400. Kemudian debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Lanjut, selanjutnya adalah menutup prive. Prive ini di sini di sebelah debit. Supaya prive yang tadinya sebelah debit ini menjadi 0, maka privenya ditutup di sebelah kredit sehingga akan jadi 0. Kemudian prive mengurangi modal. Karena prive mengurangi modal, modal berkurang sebelah debit. Kemudian tadi yang jurnal penutup ini sudah kita susun akan nampak seperti ini. Pendapatan yang tadinya di kertas kerja sebelah kredit dibuat jadi sebelah debit. Ya, yang tadinya ini sebelah kredit, penutupnya jadi sebelah debit. Ditutup ke dalam ikhtisar laba rugi, ini pendapatannya. Kemudian beban-beban, ya, beban-beban yang tadinya sebelah debit semua, ini dirubah jadi sebelah kredit semua ini. Jadi sebelah kredit sehingga bebannya nanti jadi 0. Kemudian jumlah dari beban tadi dimasukkan ke dalam ikhtisar laba rugi sebelah debit. Sehingga di sini kita tinggal mencari selisihnya. Pendapatan 43.000, bebannya 38.600. Sehingga di sini lebih banyak pendapatan ikhtisar laba rugi tapi dari pendapatan. Sedangkan ikhtisar laba rugi dari beban hanya 38.600. Sehingga ini terjadi laba. Nah, laba pengaruhnya ini menambah modal. Laba pengaruhnya menambah modal. Sehingga modal bertambah sebelah kredit. Ikhtisar laba ruginya ditutup di sebelah debit. Sehingga ikhtisar laba ruginya jadi 0. Kemudian prive yang tadinya sebelah debit dirubah jadi sebelah kredit. Sehingga privenya jadi 0. Kemudian prive itu berimbas pada modal. Modalnya akan berkurang 1.000. Ya, demikian ulasan tentang jurnal penutup. Semoga bermanfaat dan nanti kita lanjut akan membuat konten yaitu jurnal pembalik untuk next berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.